Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana cara edit video dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Jadi harus ada dulu aplikasi tersebut di handphone kita, baru kita bisa mengotak-atik dan mengedit semua video yang ada di handphone kita. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya bisa mengikuti video saya yang berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke KineMasternya. Kita karena ingin membuat yang baru, di sini masih kosong. Kalau sudah pernah kita buat akan ada menu video yang sudah pernah kita buat sebelumnya. Kita pilih buat baru. Kemudian kita pilih mode tampilan fotonya itu yang 16:9, karena itu adalah standar untuk video YouTube. Yang lainnya itu video tentang, ada untuk Instagram, ada untuk TikTok dan lain-lain. Kita pilih yang 16:9, kita klik berikutnya. Nah, di sini sudah muncul media kita, semua yang sudah ada, yang sudah kita simpan sebelumnya. Nah, kita pilih video yang sudah ada di sini. Misalnya saya mau mengambil video tentang ini karena terlalu besar, dia akan mengekstraknya terlebih dahulu. Setelah selesai, kita akan masukkan video yang lainnya. Misalnya kita kembali, kita pilih video ini misalnya, kita klik, sudah muncul. Ini sudah 7 menit lebih. Selanjutnya kita pilih lagi. Misalnya saya mau mengambil gambar, kita klik lagi. Di sini sudah bertambah gambar. Kalau kita ingin memasukkan pesan suara, kita klik audio, kemudian kita cari di mana kita simpan lagunya. Misalnya ini ada satu contohnya, kita klik plus, kemudian klik ke bawah lagu itu. Nah, ini sudah ada 4 macam video yang masuk, ada berbentuk video, ini berbentuk gambar, dan ini berbentuk lagu. Nah, kemudian sekarang baru kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu kita akan mengedit video ini. Di video yang pertama kita lihat ada 2 macam tampilan. Yang pertama ini portrait, kemudian di sini berubah menjadi landscape. Supaya dia sama, maka kita klik di mana pada saat dia berubah, misalnya di sini. Kemudian kita pilih gambar gunting. Kita pilih pilihan yang ketiga, bagi di playhead. Nah, di sini tinggal kita cocokkan aja. Di sini masih landscape, nah di sini sudah berubah menjadi portrait dia. Ini kita geserkan aja. Nah, sampai sini. Jadi kalau kita play, nah di sini supaya dia sama tampilannya, kita pilih yang gambar getar seperti ini, kemudian pilih pilihan putar. Misalnya kita mau putar ke kiri. Nah, ini sudah sesuai dengan layar kita. Nah, itu sudah sama layarnya. Nah, jadi dia sama semua, tinggal kita rapikan aja. Kalau kita ingin memotong video dari sisi sebelah kiri dan kanan, klik videonya, klik gambar gunting. Di garis merah ini, kalau kita klik pangkas ke kiri, maka yang di sebelah kiri akan
hilang, conteng. Nah, sekarang kita mau mengambil atau menghapus yang dari kanan, klik lagi, ambil gambar gunting, pilih yang ke kanan, maka sisi sebelah kanan akan terhapus. Lalu jika kita ingin mengedit suara yang ada di video ini, misalnya video yang satu ini, kita klik, kemudian kita mau mengedit suaranya, klik volume. Nah, di sini suaranya bisa kita besarkan, bisa kita kecilkan, dan bisa kita aktifkan kompresornya supaya suara yang jernih. Misalnya suara saya besarkan. Kita mulai edit video, kemudian nah, suaranya sudah langsung besar ya. Itu untuk merubah volume suara. Sekarang saya mau mengambil potongan video untuk dijadikan cuplikan. Ini di depan kan videonya yang ini, yang pertama. Nah, saya ingin mengambil video yang ada di gambar yang terakhir ini. Nah, ini kita klik di videonya, klik potong, kemudian kita bagi dua. Nah, yang kuning ini mau saya pindahkan ke paling depan, kemudian klik OK. Nah, ini dia yang tadi, ini saya mau geser ke paling sebelah kiri supaya dia paling pertama kali muncul. Klik tahan yang lama, turunkan ke bawah, geser terus sampai ke paling awal, lepaskan. Nah, dia sudah jadi paling depan videonya. Selanjutnya saya ingin memasukkan efek suara ke video ini supaya sepanjang video ini ada suaranya. Kita klik audio, kemudian kita pilih di mana yang kita simpan. Lebih aman itu kita pilih aja lagu-lagu yang ada di YouTube, yang sudah disediakan oleh YouTube supaya tidak kena copyright. Ini hanya sebagai contoh saja. Saya klik di lagu, kemudian saya klik lagunya, kemudian tambahkan, klik di bawah ini. Nah, ini dia sudah menjadi lagu latar belakangnya, latar belakang dari video. Kita atur volumenya, klik di lagunya, kemudian pilih volume. Nah, karena ini cuma lagu latar, kecilkan aja. Jadi misalnya 10 atau 17%. Kemudian supaya suara jernih, klik kompresor, kemudian klik OK. Nah, ini sudah menjadi lagu latar dari video kita. Selanjutnya saya ingin mengaburkan gambar yang ada di video ini. Kita klik dia, kita arahkan kemana mau dia kita blurkan. Misalnya ini, kita klik lapisan, kemudian pilih efek dasar, keburaman. Nah, di sini kita klik OK. Nah, di sini bisa kita atur ya keburamannya. Kita klik dia. Misalnya saya mau, nah ini keburamannya, saya mau menutup gambar yang ada di sini. Nah, gambar ini, kemudian kita pilih OK. Nah, ini bisa kita atur sampai mana yang mau kita blurkan dia. Nah, sekarang kita mau mencoba zoom ya. Misalnya kita mau zoom, nah ini gambar makanan ini, kita klik dulu videonya, kita potong dia dulu sampai mana mau kita zoomkan. Misalnya kita potong di sini. Oke, nah potongan ini mau kita zoomkan, klik gambar ini. Nah, di sini kita arahkan aja, kita letakkan tangan kita, kemudian kita besarkan gambarnya seperti kita membesarkan foto biasa. Kemudian kita klik
gambar sama dengan supaya dia terhubung, kemudian klik OK. Nah, di sini kita bisa lihat perbedaannya. Nah, ini gambarnya masih kecil, di sini langsung menjadi besar. Selanjutnya kita ingin menambahkan gambar di video yang ini. Kita klik lapisan, kita pilih media, kemudian misalnya saya mau mengambil gambar picture ini, klik. Nah, di sini sudah ada. Nah, ini dia. Tinggal kita arahkan mau diletakkan di mana, juga besar kecilnya. Tinggal kita rubah-rubah aja. Nah, di sini kita letakkan misalnya. Kemudian kita klik OK. Lalu kita ingin menambah tulisan, tinggal klik lapisan, klik teks. Misalnya saya mau menambah cara edit video. Nah, ini contohnya, hurufnya kita rapikan supaya dia muat di sisi yang sebelah kanan. Nah, kita besarkan. Nah, ini tinggal kita ganti, misalnya hurufnya noto serif, kemudian warnanya kita ganti menjadi kuning, lalu kita berikan ikhtisar supaya lebih cerah warnanya. Kita kecilkan atau kita ganti menjadi merah misalnya, kemudian OK. Kemudian kita berikan dia sinar supaya bercahaya indah di malam purnama. Misalnya saya mau buat warna ini, nggak nyambung, kita pilih misalnya warna putih. Saya besarkan, di sini kita kecilkan, OK. Nah, demikian. Lalu selanjutnya saya mau masukkan suara saya di sini. Kita pilih record, kemudian mulai. Nah, ini saya tes ya, cek sound, cek sound, berhenti. Kita ulangi lagi. Nah, ini saya tes ya, cek sound, berhenti. Nah, ini kita bisa atur suaranya, perbesar, kecil, atau kompresornya kita aktifkan. Nah, ini saya tes ya, cek sound. Jadi seperti itu. Kalau kita menggunakan KineMaster yang gratis, hanya bisa mengimport atau memasukkan video yang berformat MP4. Sekarang kita coba video selain format MP4. Nah, di sini contoh videonya sudah banyak. Misalnya kita klik salah satu, dia di transcode dulu. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah selesai. Jadi tampilannya jadi seperti ini dia. Ini ada isinya. Nah, ini tidak ada video kosong. Nah, inilah kekurangan dari KineMaster yang tidak berbayar. Kalau KineMaster yang berbayar, ini sudah diantisipasi. Tapi ada cara supaya video ini bisa kita munculkan, yaitu kita ubah dulu format video ini menjadi MP4, tapi dengan menggunakan aplikasi. Setelah selesai semua kita edit, kita simpan. Caranya klik di sudut kanan atas,
Nah, di sini kita harus tentukan video kita yang normalnya itu 540, tapi kita bisa pilih HD, laju bingkainya 30. Nah, bitnya ini kita bisa atur mau besar mau kecil. Nah, semakin besar, semakin ke kanan dia akan semakin besar megabyte-nya, kapasitasnya. Misalnya saya mau menyimpan, sebagai contoh ini yang kecil aja, kemudian kita klik simpan video. Setelah tersimpan, bisa kita langsung share, baik itu ke YouTube, ke WA, atau lain-lainnya. Jadi demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya supaya bisa mengikuti video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.